Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fevi Mariani dengan NIM C1C022041. Di sini saya akan mempresentasikan materi akuntansi keprilakuan yang bertemakan aspek keprilakuan pada akuntansi pertanggungjawaban. Untuk memenuhi tugas dari Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, dan Ibu Dr. Wira Lestari, SEMSI. Langsung saja ke materi. Yaitu akuntansi kepertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban merupakan istilah yang digunakan dalam menjelaskan akuntansi perencanaan serta pengukuran dan evaluasi kinerja organisasi sepanjang garis pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban adalah komponen yang penting dari sistem pengendalian ke suatu perusahaan. Manfaatnya memberikan suatu kerangka kerja yang berarti untuk melakukan perencanaan, agregasi data, dan pelaporan hasil kinerja operasi di sepanjang jalur pertanggungjawaban dan pengendalian. Selanjutnya, akuntansi pertanggungjawaban versus akuntansi konvensional. Perbedaan mendasar akuntansi pertanggungjawaban dan akuntansi konvensional adalah terletak pada perencanaan, klasifikasi, dan pengumpulan data. Akuntansi konvensional mengklasifikasikan data berdasarkan pada sifat atau fungsi dari biaya, sedangkan akuntansi pertanggungjawaban lebih menitik beratkan pada pertanggungjawaban atas kejadian dan kontrol secara individu. Selanjutnya, jaringan pertanggungjawaban. Untuk memastikan jaringan tanggung jawab dan akuntabilitas fungsi dengan mulus. Struktur organisasional suatu perusahaan harus dianalisis dan laba serta beban yang sebenarnya dari tanggung jawab tersebut ditentukan secara hati-hati. Untuk menciptakan struktur jaringan pertanggungjawaban yang efisien, tanggung jawab dari lingkup dari wewenang untuk setiap individu dari eksekutif puncak sampai karyawan tingkat paling rendah harus didefinisikan secara logis dan jelas. Selanjutnya, jenis-jenis pusat pertanggungjawaban. Pusat-pusat pertanggungjawaban atau responsibility center, individu berfungsi sebagai kerangka kerja untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja dari manajer segmen. Pertama yaitu pusat biaya. Pusat biaya ini merupakan bidang tanggung jawab yang menghasilkan suatu produk atau memberikan suatu jasa. Pusat-pusat biaya merupakan bentuk pusat pertanggungjawaban yang digunakan secara luas. Secara umum, pusat biaya dapat dibedakan menjadi pusat biaya teknik dan pusat biaya standar dan pusat biaya kebijakan. Kedua, pusat pendapatan. Jika tanggung jawab utama seorang manajer adalah penghasilan pendapatan, maka segmennya sebaiknya diperlukan untuk memperoleh manfaat motivasional dan pengendalian yang efektif. Manajer pusat pendapatan sebaiknya berpartisipasi dalam proses penentuan tujuan dan menerima umpan balik yang tepat waktu atas hasil kinerja mereka sebagai pusat pendapatan. Yang ketiga, pusat laba. Pusat laba ini merupakan segmen di mana manajer memiliki kendali, baik atas pendapatan maupun biaya. Kinerja manajer pusat laba dievaluasi berdasarkan target laba yang direncanakan seperti tingkat pengembalian minimum yang diharapkan dan tingkat halangan untuk laba residual. Keempat, pusat investasi. Manajer pusat investasi bertanggung jawab terhadap investasi dalam aset serta pengendalian atas pendapatan dan biaya. Mereka diharapkan mencapai keseimbangan yang sehat antara laba yang dicapai dan investasi dalam sumber daya yang digunakan. Kelima, korelasi dengan struktur organisasi. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam mendesain struktur organisasi dan mendesain struktur organisasi dalam membebankan tanggung jawab bervariasi dari perusahaan ke perusahaan, bergantung pada pilihan manajemen puncak dan gaya kepemimpinannya. Keenam, struktur vertikal. Dalam struktur vertikal, organisasi dibentuk berdasarkan fungsi-fungsi utama, tanggung jawab secara keseluruhan untuk fungsi produksi, penjualan, dan keuangan diberikan kepada wakil direktur, yang mendelegasikan tanggung jawab mereka ke struktur di bawahnya sesuai dengan hierarki. Ketujuh, horizontal. Jika maksudnya adalah untuk membebankan tanggung jawab atas laba dan investasi kepada beberapa direktur, maka struktur horizontal untuk mendelegasikan tanggung jawab adalah paling sesuai. Struktur tersebut dapat dibagi berdasarkan produk atau area geografis. Kedelapan, pemilihan struktur. Jenis struktur yang dipilih akan memengaruhi jaringan pusat pertanggungjawaban yang pada giliran berfungsi
sebagai suatu kerangka bagi arus data dan kebutuhan pelaporan. Jika jaringan fungsi pusat pertanggungjawaban sama dengan struktur yang dipilih, maka sistem akan berfungsi secara efektif dan mendorong para manajer untuk menggunakannya sebagai sumber referensi dalam menjalankan aktivitas yang telah ditetapkan. Selanjutnya, untuk menetapkan pertanggungjawaban. Dalam menetapkan pertanggungjawaban perlu adanya spesifikasi untuk tugas individu. Setiap orang diberi tanggung jawab dan ditentukan pula aktivitas dan fungsinya. Dalam kenyataannya adalah berarti tugas dengan atasan. Faktor terpenting dalam menentukan tanggung jawab adalah persetujuan dengan direksi dan pertanggungjawaban atas sumber daya yang didelegasikan berdasarkan fungsi atau tugas. Selanjutnya, perencanaan, akumulasi data, dan pelaporan berdasarkan pusat. Pertama yaitu anggaran pertanggungjawaban. Karakteristik dari anggaran pertanggungjawaban adalah bahwa manajer pusat bertanggung jawab dibebani target kinerja hanya untuk pos-pos pendapatan dan biaya yang dapat mereka kendalikan. Proses anggaran yang efektif dimulai dari level yang paling bawah dalam organisasi untuk memperbandingkan antara anggaran yang diestimasikan untuk semua biaya yang diestimasi yang dikontrolnya. Kedua yaitu akumulasi data. Di sini, tipe akumulasi data yang disediakan manajemen yang sebagian berdimensi operasi, dahulu 3 dimensi akumulasi data tersebut tidak dapat digunakan secara teknis, tidak praktis, sebab hanya manual dan semi-manual untuk akumulasi data. Yang ketiga, pelaporan pertanggungjawaban. Hasil akhir dari sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah pelaporan pertanggungjawaban secara periodik atau laporan kinerja. Untuk meningkatkan efisiensi, sistem pelaporan pertanggungjawaban seharusnya didasarkan pada apa yang disebut dengan laporan bentuk piramida atau prinsip teleskop. Selanjutnya yaitu asumsi keperilakuan dari akuntansi pertanggungjawaban. Rencana pertanggungjawaban, akumulasi data, dan sistem pelaporan semuanya berdasarkan pada asumsi operasi dan perilaku manusia, yaitu termasuk pertama, manajemen by exception atau MBA. Manajemen berdasarkan pengecualian, yaitu adanya kecukupan kontrol operasi yang efektif. Manajemen berdasarkan pengecualian mengasumsikan bahwa untuk mengelola dan mengendalikan aktivitas organisasi dengan paling efektif, manajer sebaiknya mengkonsentrasikan perhatian mereka pada bidang-bidang di mana hasil aktual menyimpang secara substansial dari tujuan yang dianggarkan atau standar. Yang kedua, manajemen by objective atau MBO. Manajer berdasarkan tujuan. Akuntansi pertanggungjawaban memfasilitasi manajemen berdasarkan tujuan manajemen pengendalian ini. Hal ini merupakan pendekatan manajemen yang dirancang untuk mengatasi kesalahan tanggapan manusiawi yang sering timbul oleh usaha untuk mengendalikan operasi berdasarkan dominasi. MBO memfasilitasi keinginan untuk tidak didominasi dengan memberi manajer dan bawahannya sebuah kesempatan untuk secara bersama merumuskan pencapaian dan kegiatan bagi pusat tanggung jawab masing-masing. Yang ketiga, kesesuaian antara jaringan pertanggungjawaban dan struktur organisasi akuntansi pertanggungjawaban mengasumsikan pengendalian organisasi ditingkatkan melalui penciptaan sebuah jaringan pusat tanggung jawab yang selaras dengan struktur organisasi. Karena pusat pertanggungjawaban merupakan dasar dari seluruh sistem akuntansi pertanggungjawaban. Kerangka kerja itu seharusnya didesain secara hati-hati. Struktur organisasi harus dianalisis terhadap kelemahan dalam pendelegasian dan penyebaran. Keempat, penerimaan tanggung jawab. Unsur yang terpenting dalam keberhasilan menerapkan sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah bahwa manajer pusat pertanggungjawaban menerima tanggung jawab dan tugas yang diberikan kepadanya dengan layak dan disediakan mereka melaksanakan. Oleh karena itu, hal yang paling menentukan ke dalam sistem akuntansi tanggung jawab adalah penerimaan dari manajer tanggung jawab atas tanggung jawab yang dilimpahkan secara adil serta keinginannya untuk tetap dijaga akuntabilitasnya. Yang kelima, kapasitas untuk mendorong kerjasama. Akuntansi pertanggungjawaban mampu meningkatkan kerjasama organisasi yang memperlihatkan para manajer bekerja untuk mencapai tujuan bersama. Akuntansi pertanggungjawaban juga menunjukkan tingkat loyalitas mereka, kemampuan mereka dalam membuat keputusan mereka sendiri di dalam kerangka tanggung jawab yang didelegasikan kepada mereka.
Baiklah, terima kasih. Inilah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.